Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali di mata pelajaran kimia. Ya, semoga anak-anak ibu sehat semua. Pada pagi hari ini kita masuk ke materi baru, yaitu bab baru, yaitu tentang larutan penyangga. Ya, larutan penyangga. Ini judul kita sekarang. Atau ibu singkat nanti ini adalah LP. Bukan Ibu Lasmariana Purba ya. Kalau sama kita LP itu larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Ya, apa itu larutan penyangga? Ya, larutan penyangga. Larutan penyangga. Sebelum kita masuk ke pengertian, pernahkah dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu memakai obat tetes mata? Ya, obat tetes mata itu punya pH. Kalau kita teteskan ke mata, dengan memasukkan obat tetes mata itu ke mata, tidak merubah daripada pH air mata kita. Air mata kita kan punya pH, ya. Oke, jadi itulah kenapa tidak merubah pH daripada air mata kita walaupun kita obati, karena itu ya, karena di situ terdapat larutan penyangga, ya. Berarti larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH, ya. Ya, suatu sistem, atau ibu jelaskan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH larutan, ya, pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH oleh larutan, ya, oleh larutan penambahan asam atau basa, ya. Jadi artinya begini, suatu sistem atau suatu larutan yang dapat mempertahankan pH suatu larutan walaupun penambahan sedikit asam atau basa, ya. LP itu sama dengan larutan penyangga, itu sama dengan larutan baper atau dapar. Itu ya, ingat. Larutan penyangga sama dengan larutan baper atau dapar. Mana komponennya? Pembentuk larutan penyangga kita cek. Komponen LP larutan penyangga adalah ada dua macam. Satu yaitu LP asam, larutan penyangga asam. Komponennya ini diperoleh dari mana? Kalau larutan asam itu didapat dari ya, untuk mendapatkan LP asam, ya, mencampurkan apa? Asam lemah atau biasa kita singkat apa asam lemah? Al, ya. Al dengan siapa? Dengan basa konjugasinya, ya. Basa konjugasinya. Tentang basa konjugasi dan asam konjugasi sudah kita pelajari ini di larutan asam dan basa, yaitu
teori asam basa menurut Bronsted Lowry ya. Nah, itu dia. Atau La, artinya ini adalah ini loh garamnya. La ya. Yang dapat, ini garam ini ya, rumus garamnya ya. Yang dapat terionisasi. Terionisasi menghasilkan ion A negatif. Ini garam. La itu sama dengan garam ya. Garam. Nah, rumus garam. Sebelum LP ini, sebelum larutan penyangga kita sudah belajar ya tentang hidrolisis garam ya. Ini yang terionisasi menghasilkan ion A negatif. Ya, garam ya, ion A negatif. Oke. Contohnya ini asam lemah. Tadi kan larutan penyangga asam yaitu mencampurkan asam lemah dengan basa konjugasinya. Contohnya ya, contohnya kita buat asam lemah, Ibu singkat BJK. Apa BJK? Basa konjugasinya ya. Basa BKJ ya. BKJ. Ibu singkat basa konjugasi ya. BKJ ya. Contohnya satu, saya buat misalnya CH3COOH, berarti basa konjugasinya ini ada apa? Anionnya yaitu CH3COO- ya. Contoh lain ya, H2 ini asam lemah, CO3 berarti campurannya ini basa konjugasinya ini apa? Yaitu HCO3 ya, itu dia min ya. Contoh 3 yaitu asam H2PO4 minus, maka basa konjugasinya adalah HPO4 min. Inilah komponen larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam dari asam lemah dengan basa konjugasinya. Selain itu, LP asam bisa dibuat dari campuran ya asam lemah dengan basa kuat ya. Campuran asam lemah dengan basa kuat. Contohnya ya, kita buat Al. Pasangannya kalau basa kuat ya BK, Ibu singkat BK. Contoh Al tetap campuran CH3COOH. Kalau basa kuat dengan misalnya dengan si NaOH ya. Ya. Contohnya asam lemah lagi HF bisa berpasangan dengan misalnya si KOH ya. Campuran ini bisa menghasilkan larutan penyangga. Tetapi ada syaratnya. Tetapinya apa? Asam lemah harus berlebih. Ya. Asam lemahnya harus berlebih, ya. Nah, jadi kalau kita membuat larutan penyangga dari campuran asam lemah dengan basa kuat, asam lemahnya itu harus lebih banyak dibandingkan basa kuat. Artinya asam lemahnya itu harus berlebih, ya. Itu dia. Oke. Kita lihat contohnya. Contoh misalnya, ya, saya buat contoh. Kita tengok. Tentukan
Contoh ya, contoh soal. Tentukan apakah campuran CH3COOH ya 0,1 M sebanyak 100 ml dengan si 50 ml NaOH 0,1 M termasuk LP, termasuk larutan penyangga. Ya, di sini sudah ditentukan ukurannya. Tentukan apakah campuran CH3COOH 0,1 M sebanyak 100 ml dengan 50 ml NaOH 0,1 M termasuk larutan penyangga. Kita cek apakah masuk. Tadi syarat larutan penyangga adalah dari asam lemah dan basa kuat. Ya, kita cek. Penyelesaian ya, kita cek dulu asamnya. Penyelesaian CH3COOH itu sama dengan asam lemah. NaOH sama dengan Bk. Ya, dari jenis asam dan basanya, maka campuran ini adalah campuran termasuk LP, tapi belum tentu apakah si asam lemahnya nanti berlebih. Ya, maka kita hitung dulu apakah berlebih. Oke, kita hitung. Kalau jenis daripada asam dan basanya sudah asam lemah dan basa kuat, ya termasuk LP, tapi belum tentu apakah sama habis nanti pada saat dicampur. Ya, maka kita hitung dulu. Ya, milimol CH3COOH sama dengan ya M kali V sama dengan berapa M-nya? 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Ya, milimol NaOH sama dengan M kali P sama dengan 0,1 dikali 50 ml sama dengan 5 milimol. Ya, kita lihat ya, kita campur reaksi campurnya. CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan garam CH3COONA ya, ditambah air ya, koefisiennya ya. Berarti kita buat M. Apakah berlebih nanti? Mula-mula terurai ya akhir atau pada saat terseimbang. Mula-mula CH3 berapa? CH3COOH adalah 10 milimol. Si NaOH berapa? 5 milimol. Berapakah terurai? Dari koefisiennya ya, koefisien ya 1:1. Dari koefisien maka terurai ya. Kalau 1:1 si CH3COOH 1:1 berarti terurai si CH3COOH 5 milimol. Yang NaOH pun harus 5 milimol. Ya, 5 milimol. Berarti sisa, ini setimbang. Sisa kan 10 dikurang 5 sama dengan 5 milimol.
Si basa 0 milimol. Habis semua. Ini berapa dapat? Berarti ini si garam berapa dapat? 5 milimol. Garam terbentuk 5 milimol. Ya. Berarti kesimpulan ya. Si Al asam lemah itu sama dengan CH3COOH berlebih. Karena ada sisa. Berarti apa? Berarti apa? Campuran tersebut adalah larutan penyangga. Ya. Larutan penyangga atau larutan apa namanya? Larutan apa? Larutan baper. Jelas? Oke. Atau kita cek ya. Ini kan asam. Garamnya mana? Garam. Atau begini bisa. Garamnya sama dengan CH3COONA. Kalau diionisasikan ya berarti apa? CH